Pas dipanggil namanya, ungkapkan apa bagiannya ya, hormon apa, fungsinya apa, oke? Sip? Ya, ada. Thyroid stimulating hormone yang disingkat TSH, fungsinya mengatur pembentukan tiroksin di kelenjar tiroid. ADH fungsinya mengatur permeabilitas tubulus dan reabsorpsi air. Kekurangannya diabetes insipidus, kelebihannya sedikit urin. Mana, Be? Growth hormone atau disingkat dengan GH fungsinya untuk mengatur pembelahan, lalu pertambahan volume dan perkembangan sel. Bu, Bu. Follicle stimulating hormone atau FSH pada perempuan. Pada perempuan, ibu di perempuan, pada perempuan, jadi pada perempuan mengatur perkembangan folikel ovarium dan hormon estrogen. Pada laki-laki mengatur spermatogenesis pada tubulus seminiferus dan Thyroid stimulating hormone atau TSH berfungsi untuk mengatur pembentukan tiroksin di kelenjar tiroid. Nah, iya. Luteinizing hormone atau LH bagi perempuan fungsi menstimulasi ovulasi bersama hormon estrogen dan pembentukan progesteron. Bagi laki-laki menstimulasi sel Leydig testi untuk menghasilkan hormon testosteron. Luteinizing hormone atau yang disebut dengan LH bagi perempuan, LH berfungsi untuk menstimulasi ovulasi bersama hormon estrogen dan pembentukan progesteron. Sedangkan bagi laki-laki, LH berfungsi untuk menstimulasi sel Leydig testis untuk menghasilkan hormon testosteron. Melanocyte stimulating hormone berfungsi untuk meningkatkan pigmentasi dengan butir melanin pada kulit. Antidiuretic hormon ADH vasopressin fungsi mengatur permeabilitas tubulus dan reabsorpsi air. Kekurangan diabetes insipidus. Prolaktin atau laktogenik hormon fungsinya menghasilkan ASI di akhir masa kehamilan. Follicle stimulating hormone atau FSH bagi laki-laki berfungsi untuk mengatur perkembangan folikel ovarium dan hormon estrogen. Bagi laki-laki berfungsi sebagai mengatur spermatogenesis pada tubulus seminiferus dan sel Sertoli. MSH atau melanocyte stimulating hormone berfungsi untuk meningkatkan pigmentasi dengan butir melanin pada kulit. Thyroid stimulating hormone atau TSH fungsinya untuk mengatur pembentukan tiroksin di kelenjar tiroid. GH growth hormone mengatur penambahan volume dan regenerasi sel.
Sakit. Sakit, Bu. Ada Udah dulu. adenokortikotropik hormon fungsi mengatur pembentukan pada hormon pada korteks adrenal. Growth hormone atau GH mengatur pembelahan, pertambahan volume, dan regenerasi sel. Wah, mengganggu apa, Bu? Melanocyte stimulating hormone MSH yaitu meningkatkan pigmentasi dengan membutir melanin pada kulit. Rifki apa, Bu? Rizky Ali. Apa Bu? Fungsinya adrenokortikotropik hormon. Fungsinya mengatur pembentukan hormon pada korteks. Adrenal. Kekurangannya penyakit Addison, kelebihannya sindrom Cushing. Tiroid stimulating hormone berfungsi sebagai mengatur pembentukan tiroksin di kelenjar tiroid. Kekurangannya adalah penyakit gondokan, kelebihannya adalah kelebihan yodium. Ya, Firdiawan. Adenokortikotropik hormon atau ACTH. Fungsinya adalah mengatur pembentukan hormon pada konteks adrenal. Kekurangannya adalah penyakit Addison dan kelebihannya adalah sindrom Cushing. Prolaktin atau lactogenic hormone fungsinya yaitu menghasilkan ASI di akhir masa kehamilan. Reva. ACTH fungsi membentuk hormon pada konteks adrenal. Lauk. Ya, gini dulu. Melanocyte stimulating hormone atau MSH meningkatkan pigmentasi dengan butir melanin pada kulit. Kekurangannya adalah albinon. Kelebihannya melanisme. Pak Dokter. MSH yaitu melanocyte stimulating hormone. Ulangi lagi. MSH yaitu melanocyte stimulating hormone. Fungsinya itu untuk meningkatkan pigmentasi dengan butir melanin pada kulit. Kekurangannya yaitu albino, kelebihannya yaitu melanisme. Follicle stimulating hormone atau sering kita sebut FSH bagi perempuan berfungsi untuk mengatur perkembangan folikel ovarium dan hormon estrogen. Jika kelebihan akan mandul dan kekurangan kanker atau tumor ovarium bagi laki-laki berfungsi untuk mengatur spermatogenesis pada tubulus seminiferus dan sel Sertoli. Jika kelebihan akan mandul dan kekurangannya akan kanker atau tumor testis. Prolaktin berfungsi untuk menghasilkan ASI di akhir masa kehamilan. Luteinizing hormone atau LH bagi perempuan berfungsi menstimulasi ovulasi bersama hormon estrogen dan pembentukan progesteron. Bagi laki-laki berfungsi menstimulasi sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Hormon oksitosin berfungsi untuk membantu kontraksi dinding rahim saat melahirkan. Udah, Bu. Prolaktin fungsinya menghasilkan ASI di akhir masa kehamilan. Bu, udah, Bu. Sitio. Melanocyte stimulating hormone atau MSH berfungsi meningkatkan pigmentasi dengan butir melanin pada kulit.
Ya, video. Luteinizing hormon atau LH. Bagi perempuan, menstimulasi ovulasi bersama hormon estrogen dan pembentukan progesteron. Bagi laki-laki, menstimulasi sel diktesis untuk menghasilkan hormon testosteron. Thank you.